Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Sosmed ini kan potensi banget buat aku kebanjiran informasi ya. Aku tuh termasuk orang yang dulu pernah belajar tentang flooded info gitu loh, yang dimana orang itu jadi nggak punya sikap ketika dia kebanjiran informasi. Iya, betul. Itulah yang membuat aku berpikir bahwa iya, apalagi kalau lihat Instagram itu bukan teman-teman ya, tapi Instagram yang apa sih, yang random itu loh, apa yang sebutnya ya? Ya, yang random, jadi aku scroll tuh tiba-tiba ada apapun gitu. Nah itu tuh aku langsung evaluasi diri ya, aku rasa loh, aku kok jadi mikirin sesuatu yang bukan urusan aku ya. Yes. Yang akhirnya aku jadi ikut ngomongin urusan yang bukan urusan aku. Kemudian aku coba juga bikin simulasi waktu itu, ngobrol sama teman-teman tentang pergerakan dan lain-lain. Akhirnya aku bikin kesimpulan bahaya juga nih kebanyakan info, jadinya kita ngurusin hal-hal yang nggak ada di depan kita gitu loh. Iya, betul. Sepakat. Contoh yang paling aku rasa waktu itu kenceng adalah ketika kasus di ya standar sih ya, mungkin perang di luar negeri gitu loh. Terus bahkan ketika ada bencana alam di daerah-daerah yang masih di Pulau Jawa lah gitu. Tapi terus aku nanya, lu semua mau gerak ke sana buat nanganin ke sana. Sedangkan yang gua tahu di kabupaten kita juga ini masih ada loh. Kemarin kan banjir bandang di sana. Karena media sosialnya rame, jadi ketarik magnetnya tuh ke sana. Kenapa nih gitu kan? Nah jadi aku tuh semakin mengerem diri lah. Kalau ini kan persepsi aku ya. Itu yang bikin aku tidak terlalu sering di media sosial, dan akhirnya aku sering melalaikan apa yang sebenarnya tanggung jawab aku di depan aku banget gitu. Ya biar nggak terabaikan ya. Iya, setuju sih. Betul. Oke. Dan aku sering bilang masalah ke teman-teman, kenapa sih sekarang tuh pergerakan kayaknya lebih sibuknya tuh latah gitu ya. Apa yang ramai, apa yang viral itu akhirnya mereka mengerjakan. Bahkan sampai meninggalkan identitas yang tadinya program. Lu kan fokusnya di program ini. Kok jadi lu, ya mohon maaf ini ya, ini bukan berarti salah ya. Cuman contohnya tuh kayak jadi bagi-bagi Quran ke daerah-daerah gitu lagi rame. Terus kenapa itu yang harus kamu kejar? Kan kamu mah lagi fokusnya ngajar ngaji ke ngerenovasi rumah orang jompo. Kok jadi ngurusin bagi Quran sih? Aku bilang gitu. Terus mereka bilang, ya karena kita baca ini asik juga kayaknya gini-gini loh. Kok nolongin orang jadi masalah asik nggak asik sih? Jadi akhirnya banyak yang kehilangan identitas sih gitu loh. Betul. Ya budaya latah itu tadi ya. Iya, jadi kayak budaya latah. Jadi ya informasinya seakan jadi ada membunuh kepercayaan diri terhadap apa yang kita lakukan karena tidak terapresiasi atas jumlah likes dan komen gitu loh. Iya. Itu dia. Itu yang makanya Mas Ribut juga bisa lihat ya di Instagram aku belum ada sedikit pun kegiatan Pekalongan, karena ketika aku sedang fokus mengerjakan sesuatu, aku cenderung untuk menghindarkan ini terlalu banyak didengar orang. Yang pada akhirnya ketika aku bekerja ini atas nama gua hamba yang katanya ketika gua ringanin urusan orang, Allah akan ringankan. Tapi ketika gua posting, gua akan takutnya jadi ada kecewa ketika likes-nya dikit. Gua jadi takut jadi over proud ketika orang mengapresiasi. Akhirnya niat gue yang tadinya buat menghamba kepada Allah tuh jadinya malah memuaskan yang tadinya komen. Betul. Jadi Mas itu bisa lihat di Instagram aku belum ada kegiatan Pekalongan. Nanti ketika Pekalongan gue udah tinggal cuman main, nah baru gue posting kayak gitu-gitu loh. Terlalu sakral gitu loh, buat ini dirusak oleh likes dan komen. Buat aku sih gitu. Yes. Sepakat sih. Loh. Sepakat sih, benar. Godaan terbesar di medsos itu kan like, komen yang mendukung, sementara komen yang nyinyir negatif. Waduh. Jadi over proud sama underestimate ke diri gitu loh. Antara dua itu kan, in between itu. Iya, betul. Orang posting kan udah jelas pengen dilihat gitu loh sebetulnya kan. Tujuan lah, ya betul.
Iya, dan bukan buruk gitu, pengen dilihat, mungkin pengen berbagi kebahagiaan atau apapun itu. Cuman kalau buat orang kayak aku tuh yang jadi masalah adalah aku menghindari over proud, bangga berlebih, dan menghindarkan underestimate ke diri juga untuk jadi minder gitu loh. Yang gua kerjain nggak peken nih gitu, ternyata sedikit yang appreciate-nya, oh enggak deh. Jadi ya itulah mungkin ya kenapa aku jarang di sosmed juga. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Gitu ya. Menghindari itu ya Kang ya? Ya, menghindari itu juga, menghindari, ya karena bapakku tuh termasuk yang almarhum tuh menitipkan satu banget. Kalau kamu sudah mengucap bismillah dan yakin ini untuk Allah, jangan sampai penilaian orang itu membuat kita jadi rendah hati, udah tidak percaya diri. Jadi kalau sudah bismillah sih senyasar-nyasarnya lu dijaga gitu loh. Apalagi kalau bismillahnya nggak cuma di mulut ya gitu loh, nggak kayak mau nyuri barang terus bismillah gitu kan, enggak. Konyol sih itu ya. Jadi kerasa kalau udah bulat niatnya udah ke sana, secara niat secara mental, secara keilmuan udah kamu yakin ini yang terbaik, bismillah. Ketika kamu jalankan, sebisa mungkin hentikan diri kita untuk berharap penilaian dari manusia. Yes. Kalau baik itu bisa jadi sombong, kalau buruk bisa jadi bikin gak pede, udahlah, cukup Allah yang mencatat kan gitu katanya. Betul Itu sih. sih Om. Iya. Iya sih. Aku Tapi jadi ngeri ya, mohon maaf. Aku jadi ngerasa berdosa. Tapi Kang ribet gitu kalau pengaruh juga ke likes. Enggak sih, like aku nggak butuh itu, nggak butuh komen, nggak butuh like. Yang aku share itu kan kadang-kala pengalaman ya, istilahnya. Aku pengen share pengalaman nih, aku pengen share pengetahuan nih. Siapa yang mau manfaatin silahkan. Oke, dengan melihat status tadi ya. Oke, iya. Jadi lebih ke sana. Karena gini, ada ketika melihat situasi medsos yang demikian rupa, aku mikir gini, kasihan ya anak-anak atau siapapun itu yang akhirnya hanya mendapatkan informasi yang kayak gitu-gitu gitu loh. Makanya harus aku bikin yang informasi yang lain gitu loh. Sebagai pengalihan gitu loh. Bagus lah. Counternya tuh Mas Teguh tuh keren gitu. Nah itu tadi, akunya belum siap meng-counter yang kayak begitu. Tapi capek bang, capek kalau ngonter loh ya. Makanya kan aku nggak pernah istilahnya buka beranda. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra.